Morning Lur, apa kabar? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah guys, di video kali ini sekarang saya sedang berada di base camp Gunung Slamet, yaitu via Permadi Guci guys, yang mana saya akan melakukan perjalanan solo hiking ke Gunung Slamet. Dan ini menjadi video pertama dari rangkaian maraton solo hiking yang insya Allah dimulai dari Gunung Slamet ini guys, menuju Sindoro, Sumbing, Prau, dan juga Gunung Lawu. Nah, semalam saya sampai di sini sekitar jam 7. Luar biasa, perjalanan sekitar 10 jam dari rumah. Yang mana kalau dari Google Maps sih patokannya cuman 4 jam, tapi ternyata saya sampai 10 jam karena nyasar. Dan di belakang ini nih, ini base campnya guys. Nah, untuk simaksinya sendiri di sini ini 25.000. Tapi ketika teman-teman mau sampai di sini, yaitu di gerbang Guci namanya, kita diminta bayar 10.000. Untuk fasilitasnya sendiri, di sini ada base camp yang bisa kita gunakan untuk istirahat. Kemudian di belakangnya juga ada WC. Dan juga wilayahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi mohon maaf aja kalau misalkan kurang jelas, karena memang ini di depan jalan raya guys, seperti itu. Nah, untuk persyaratan ke sini, teman-teman cukup bawa saja surat kesehatan, tidak perlu rapid test. Seperti itu. So, paling saya akan jalan sekarang guys, ini sekitar jam 7 pagi. Saya akan berangkat lebih pagi, soalnya perjalanan trekking ke Gunung Slamet ini lumayan panjang. Oh ya, alasan saya kenapa memilih base camp ini, pertama kalau dari Jawa Barat tentunya lebih dekat, dan tentunya di perjalanan ini banyak sekali pos air yang menyebabkan pendakian kita tentunya lebih ringan daripada kita harus bawa air banyak dari sini. Nah, keuntungannya kalau via base camp Guci ini kita bisa membawa air lebih sedikit karena di perjalanan air banyak guys. Oke Lur, ini adalah video pertama maraton solo hiking Gunung Jawa Tengah, yaitu solo hiking Gunung Slamet via Permadi Guci. Nah, dalam petualangan kali ini target saya adalah sampai di Gunung Lawu. So, pastikan kalau misalkan teman-teman tidak mau ketinggalan video-videonya, subscribe ya. Puncak sudah kelihatan tapi jauh banget. Nah, di awal pendakian kita akan melewati perkebunan warga. Dan sebenarnya kita juga bisa naik ojek Lur sampai gerbang awal pendakian dengan harga 25.000 atau sampai pos 1 sekitar 50.000. Oke Lur, sekarang saya sudah sampai di kawasan seperti ini nih, yang ada saung-saungnya. Nah, kalau menurut Bapak tadi di warung itu, lokasi ini namanya ini saung-saung guys. Dan ada tulisan Permadi Jungle Camping Ground dan jalur pendakian. Total perjalanan dari base camp ke sini sekitar 30 menit lah. Nah Lur, gerbang awal pendakian ini juga sering disebut camping ground Permadi Guci.
Dan banyak juga orang yang camping di sini meski mereka tidak mendaki Gunung Slamet. Bahkan saya juga di malam kedua camping di tempat ini ketika turun dari Gunung Slamet menuju base camp Lur. Nah Lur, sekarang kita memasuki kawasan hutan pinus. Asli sih, pemandangannya di sini bagus banget anjir. Puas milih jalur ini dan air melimpah di sini guys. So kalau misalkan teman-teman mau ke Gunung Slamet, bisa pilih jalur ini guys, karena mantap banget. Nih lihat nih, jalurnya juga enak, nggak kayak gunung-gunung di Jawa Barat kemarin yang semak penuh dengan semak-semak. Ini enak nih, tapi nggak tahu kalau misalkan di depan. Yuk jalan lagi. Oke Lur, sambil jalan sambil ngobrol ya. Nah Lur, saya nonton video di YouTube, itu katanya kalau misalkan di pos 5 itu ada anjuran atau saran untuk mengumandangkan azan dan juga untuk sholat. Nah, ini menarik nih bagi saya nih. Menariknya, kemungkinannya ada dua. Satu, biasanya kalau misalkan ada anjuran seperti ini, biasanya ada orang zaman dulu atau orang yang hebat lah, yang biasa mengerjakan sholat atau berwudu di tempat itu. Jadi kita dianjurkan untuk sholat dan juga wudhu di sana untuk menghormati orang-orang hebat yang mungkin pernah melakukan itu di sana. Jadi kita menghormati mereka. Ini kasusnya sama dengan yang di Sagara, di mana kita tidak boleh menggunakan baju hijau dalam pendakian, karena mitosnya itu ada orang hebat di sana, bisa jadi penyebar agama Islam yang menyembunyikan kerisnya atau barang pusakanya di kain warna hijau. Yang kedua, kemungkinan itu untuk sebagai doa supaya kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa jadi mungkin di tempat itu bisa jadi angker, sehingga dianjurkan untuk sholat ataupun untuk wudhu di sana. Nah, terlepas dari itu, percaya atau tidak, itu terserah teman-teman. Yang pasti, selama perintahnya untuk ibadah, kenapa tidak kita jalankan guys? Yuk, ini pemandangannya gila, keren banget guys. Nah Lur, bagi teman-teman yang mau kesini, gak usah bawa air banyak-banyak ya. Cukup satu botol aqua gede aja udah cukup. Karena sepanjang jalan menuju pos 1 pun ini air melimpah. Tapi tetap aja bawa aja aqua kosong untuk
nanti di pos 4 atau pos 5 ketika teman-teman mendirikan tenda untuk masak-masak, atau mungkin bisa digunakan untuk berwudu. So, oke lur, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di pos 1 dengan tulisan Black Bag 1695 mdpl via Permadi Guci. Nah, di sini juga ada teman-teman yang baru sampai nih. Nah, untuk kondisinya di sini lumayan luas, muatlah beberapa tenda dan juga ada shelter kalau misalkan hujan mungkin. Total perjalanan dari base camp ke sini saya menempuh waktu 2 jam 15 menit. Nah, di sana ada tulisan siapkan mental dan fisik. Tidak siap mendaki, turun dari sekarang. Nih abang-abang dari mana nih? Dari Pekalongan. Ini si abang ini luar biasa nih. Dari Dieng ini nih carrier-nya. Set, gede banget. Temennya porter itu. Ini isinya bayi semua. Ini 2 kali lipat punya gue, guys. Seperti ini nih kondisinya. Dan untuk ke puncaknya ke sana. Ya paling saya juga mau istirahat dulu. Kemudian lanjut ke pos 2. Yuk. Nah, lur, sekarang saya dalam perjalanan menuju pos 2. Nah, menuju pos 2 ini baru nih. Treknya agak menanjak jika dibandingkan dengan trek dari base camp ke pos 1. Dan ini kita memasuki hutan lumut, lur. Nih lur, aku sedang jalan sama si abang yang dari Dieng. Gila, itu carrier-nya 80 liter coy. Dan dia udah nyusul kita lagi. Luar biasa banget anjir. Lihat tuh, 2 kali lipat punya gue carrier-nya juga. So lur, sekarang saya sudah sampai di pos 2. Ini ada teman-temannya di belakang juga. Ya, di sana juga ada asistensinya. Nah, di sana juga banyak teman-teman tuh. Kami beristirahat bareng-bareng di sini. Total perjalanan saya dari pos 1 ke pos 2 itu 1 jam 20 menit. Dan di sini ada tulisan pos 2 Rimpakan 2057 mdpl. Ada. Ya beginilah kondisi pos 2-nya. Ini lumayan luas. Muatlah sekitar ya 10 tenda muat lah. Seperti ini kondisinya. So oke lur, sekarang saya melanjutkan pendakian lagi ke pos 3. Nah lur, saran nih, kalau misalkan teman-teman mau ke sini, usahakan jangan solo hiking ya. Kecuali kalau misalkan teman-teman sudah pro. Alasannya memang jalur ini landai, cuman jauh, sehingga menyebabkan energi itu lumayan terkuras. Sedangkan kalau misalkan kita solo hiking, semua barang tuh ya kita bawa sendirian, otomatis lelahnya luar biasa. Nah, untuk trek ke pos 3 ini untungnya agak landai di awal-awal nih. Tapi nggak tahu kalau misalkan nanti kedepannya kayak gimana, saya juga kurang tahu. Nah, topografinya masih mirip-mirip, yaitu hutan lumut. Dan ini mulai mendung, mudah-mudahan tidak hujan lah. Yuk, lanjut lur.
Oke Lur, sekarang saya sedang beristirahat terlebih dahulu. Ini masih dalam perjalanan menuju pos 3. Nah, sebagai gambaran Lur, sampai dengan kondisi sekarang, ini trek dari pos 2 menuju pos 3 ini enak banget. Karena kebanyakan itu landai. Beda dengan dari pos 1 ke pos 2 itu lumayan berat sih. Karena tanjakannya lumayan. Sedangkan kalau dari pos 2 ke sini, ini landai. Saya tadi jalan duluan. Dan sampai sekarang pun belum ketemu sama orang lagi. Kayaknya mereka ketinggalan jauh di belakang deh. So, saya mau istirahat dulu. Kemudian melanjutkan perjalanan ke pos 3 guys. Yuk, oke Lur. Alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di pos 3. Dengan ketinggian 2294 mdpl. Dengan nama Selo Petak. Nah, perjalanan dari pos 2 ke sini 1 jam pas. Dan ini bener treknya guys, enak banget. Dari pos 2 ke pos 3 itu landai. Nah, kondisinya seperti ini. Ada yang sudah mendirikan tenda juga. So Lur, sekarang saya melanjutkan perjalanan kembali dari pos 3 ke pos 4. Tadi sudah sholat, istirahat, ngemil, ya sekitar 20 menit lah. Dan sekarang melanjutkan perjalanan lagi. Kata orang sih, ke pos 4 itu tempat kita mendirikan tenda, itu sekitar 1 jam. Ya estimasi saya 1,5 jam lah. So Lur, jadi air yang berlimpah itu berada di antara base camp menuju ke pos 1. Sedangkan dari pos 1 sampai pos 3 itu tidak ada sumber air. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman mau ke sini, isi penuh air sebelum masuk ke pos 1. Karena dari pos 1 ke sini itu gak ada air, sumber air. Nah, ada lagi sumber air ini seperti ini. Itu setelah pos 3. So, alhamdulillah Lur, sekarang saya sudah sampai di pos 4 dengan ketinggian 2448 mdpl dengan nama Ranu Amreta. Total perjalanan tadi dari pos 3 ke sini 1 jam lah. Kondisinya seperti ini. Ini muat banyak tenda lah. Tuh. Teman-teman juga tuh lagi mendirikan tenda. Dan di sebelah sana juga, di sebelah sana itu ada untuk bikin tenda juga. So, paling saya akan bikin tenda di sini, istirahat, makan, tidur. Alhamdulillah ya Allah, udah sampai di pos 4. Ini bahagia banget. Berarti total pendakian dari base camp ke sini sekitar 6 jaman lah, 6-7 jam lah. Segituan lah guys. Nah, dan ke puncaknya ke sebelah sana. Yuk saya mau istirahat dulu. Dirikan tenda, makan.
Oke lur, sekarang kita sedang masak-masak. Nah ini ada masak ayam, kentang, nugget, kemudian apa namanya buncis sama telur, dan juga ini ada lalaban lur. Ah ini mantap banget nih. Halo mas, kemana lagi? Nah Balik. ayo balikin bro. Tolong balikin bro. Nih sama teman baru nih. Siapa namanya tadi tuh? Mas Asin Ahsin dari dari Pekalongan. Kalongan. Nah kita makan bareng-bareng sini lah. Oke lur, karena videonya sudah kepanjangan, maka saya bagi dua video ya. Dimana video yang kedua yaitu tentang summit ke puncak dan camping di kaki Gunung Slamet di malam keduanya. So, sampai jumpa di video part 2 ya. See you and stay safe guys.